Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan hikam kita. Kalau ada waktu di minggu terakhir bulan Rajab ini, kita tutup dengan istighfar nanti. Semoga Allah berkahi kita di bulan Rajab ini, dan nanti Allah berkahi juga di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan Allah jadikan Ramadan yang akan datang Ramadan pengampunan untuk kita. Seperti yang saya jelaskan sering pada menjelang bulan Ramadan, bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan di bulan Ramadan, yaitu ada golongan al-faizun, golongan orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua adalah golongan orang-orang yang merugi. Golongan orang-orang yang beruntung, yaitu Ramadan ke Ramadan dia semakin bertambah keimanannya. Dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan semakin bertambah giat ibadahnya. Dari Ramadan ke bulan Ramadan semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang merugi, yaitu mereka yang masuk bulan Ramadan sampai keluar bulan Ramadan tidak diampuni dosanya, sehingga Ramadan ke Ramadan dia semakin jauh dari Allah. Ramadan ke Ramadan semakin lemah ibadahnya, semakin lemah ketaatannya, bahkan semakin lemah imannya. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang beruntung. Dan Ramadan ini yang akan datang, kita masuk dan keluar dari bulan Ramadan, Allah ampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwan, pada hikam ini Imam Ibn Athaillah berbicara tentang dua kenikmatan. Dua kenikmatan yang dibicarakan oleh Imam Ibn Athaillah ini adalah kenikmatan yang orang sering lalai. Bahkan dari ulama-ulama tasawuf sendiri, mereka mengabaikan dua kenikmatan ini. Ya. Oleh karena itu Imam Ibn Athaillah berbicara tentang dua kenikmatan, yaitu nikmatan ma kharaja mawjudun anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Muhammad bin Athaillah pada hikam yang ke-107, ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wa la budda li kulli mukawwinin minhuma ni'matun al-ijad wa ni'matul ibdal. Ada dua kenikmatan yang tidak ada satu makhluk pun terlepas dari keduanya, yaitu nikmat al-ijad, nikmat penciptaan, dan nikmat al-imdad, nikmat kelanjutan hidup. Ya. Ayuhal ikhwan, nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma, yaitu dua kenikmatan. Tidak ada satu makhluk pun yang terlepas dari dua kenikmatan tersebut. Dua kenikmatan la budda, yang terus ada pada manusia, yaitu nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat penciptaan, kemudian nikmat yaitu kelangsungan kehidupan kita, yaitu nikmat ditolongnya kamu terus menerus. Tidak pernah sesaat pun engkau lepas dari pertolongan Allah tersebut. Apa nikmatul imdad? Seperti aktifnya jantung kita, aktifnya hati kita, aktifnya lambung kita. Ya. Semua ini 100% dari Allah. Tidak ada ikhtiar kita.
Jelas. Semua ini 100%. Jantung kita, hati kita, lambung kita, ginjal kita, semua ini adalah 100% dari Allah. Tidak ada ikhtiar kita sama sekali. Yang artinya kita bisa hidup di dunia ini sampai sekarang ini tidak terlepas dari Allah. Jelas. Kita bisa hidup sampai sekarang ini tidak terlepas dari Allah. Ya. Ayuhal akhwan, fa amma ni'matul ijad, adapun nikmat ijad dikatakan ka ijadil insan, Allah mengadakan manusia, wa khalqihi, Allah dan menciptakan manusia, minal adam ilal wujud, dari tidak ada kemudian diadakan. Ya. Ini harus kita pahami betul. Banyak biasanya dalam tasawuf mereka mengabaikan kenikmatan ini. Mereka menyepelekan kenikmatan ini. Ya. Dari ada, tidak ada, kemudian diadakan. Ya. Walau la dzalika, kalau Allah tidak mengadakan kamu, tidak menciptakan kamu, walam yazal ma'duman, maka kamu tidak akan pernah ada. Jelas. Kalau Allah tidak mengadakan, kamu tidak akan pernah ada. Jadi diciptakannya manusia ini adalah satu nikmat dari Allah. Yaitu diadakannya kita berarti ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak ada kesempatan. Kesempatan kita beribadah, kesempatan kita berzikir, kesempatan kita salat, kesempatan kita masuk ke surga, ada kesempatan kita melihat Allah. Sumber dari kenikmatan ini bersumber dari sini. Kalau kita tidak ada, semuanya tidak ada. Salat kita, ibadah kita, sedekah kita, apapun yang ada pada kita, semuanya tidak ada kalau Allah tidak adakan. Jelas ayolah ikhwan. Jadi nikmat keberadaan kita ini adalah nikmat yang paling besar dari semua nikmat. Jelas? Nikmat adanya kita ini, diciptakan kita ini adalah kenikmatan yang paling besar dari semua kenikmatan. Kalau kita tidak diciptakan Allah, tidak ada salat. Jadi salat, puasa kita, sedekah kita, apapun yang ibadah kita akan merujuk kepada kenikmatan ini. Karena dia sumber dari segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jelas? Ya. Jadi ketika seseorang tidak bersyukur akan nikmat keberadaannya ini, adanya dia ini, tubuhnya dia ini, badannya dia ini, maka tertolak semua kenikmatan. Contohnya, pernah satu hari sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fulan adalah orang yang berani." Terkenal ini sahabat ini, waktu dalam peperangan dia berani sekali. Sangat berani sekali dalam peperangan, dan semua sahabat memuji sahabat tersebut. Sampai berita kepada Rasulullah, kata Rasulullah, dia adalah dari orang yang masuk neraka, dia akan masuk neraka. Heran sahabat semuanya. Ini orang jihad, paling depan, paling berani dalam jihad. Kata Nabi, dia min ahli neraka, dia akan masuk ke dalam neraka. Sahabat merasa heran, maka sahabat memperhatikan setiap gerak-gerik orang tersebut. Ternyata waktu dalam peperangan tersebut dia terkena senjata dan dia tidak tahan dengan senjata tersebut, akhirnya dia bunuh diri. Semua amal, walaupun dia dalam jihad, ketika dia tidak mensyukuri nikmat Allah menciptakan dia, maka seluruhnya ditolak. Ketika dia membinasakan diri dia, orang yang membinasakan diri artinya dia tidak mensyukur kenikmat sumber dari kenikmatan. Dia tidak bersyukur dari sumber dari kenikmatan tersebut, maka seluruh ibadahnya ditolak. Jihadnya dia,
sedekahnya dia, solatnya dia, semuanya ditolak. Maka Nabi tetapkan dia termasuk ahli neraka. Jelas ayuhal ikhwan. Dari besarnya ciptaan Allah yang Allah berikan kepada kita ini, tubuhnya kita ini, ya, ibadah apapun akan dikalahkan oleh tubuh kita. Contohnya haji. Haji wajib atau enggak? Rukun apa? Rukun Islam. Tapi lihat syarat wajibnya haji. Di antara syarat wajibnya haji, yaitu aman untuk diri kita. Kalau ada yang mencelakai diri kita, membahayakan diri kita, tidak wajib haji. Jelas atau tidak? Ya. Kalau ada yang membahayakan diri kita, andaikan kita mau berangkat haji, tapi perjalanan bisa membahayakan diri kita, ada perampok atau apapun yang bisa membahayakan diri kita, maka haji tidak wajib. Kewajiban rukun Islam dikalahkan dengan keselamatan tubuh kita. Terbayangkan, rukun Islam, kewajiban demi keselamatan tubuh kita tidak diwajibkan. Jadi tubuh kita mengalahkan kewajiban tersebut. Karena tubuh ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Kalau Allah tidak menciptakan tubuh ini, semuanya tidak ada. Jelas atau tidak? Seperti juga orang sholat. Ketika dia dalam sholat adalah ibadah yang paling utama. Kemudian ada binatang buas atau ada kebakaran. Ketika dalam sholat ini, dalam munajat kepada Allah, dia wajib meninggalkan sholat tersebut demi menyelamatkan dirinya. Jelas atau tidak? Ya, jadi Allah sangat menghargai tubuh manusia tersebut sampai hak Allah sendiri pun, hak Allah kalahkan. Jelas atau tidak? Ini nikmat pertama, nikmat ijab yang Allah berikan kepada kita. Ini wajib kita syukuri. Ya. Kemudian fa'alal insan, maka bagi manusia yang beriman, yajibu syukru hadhihi ni'mah, wajib dia mensyukuri nikmat ini. Bagaimana cara dia mensyukuri nikmat tersebut? Bi an yahfaza jismahu anil muhlikat. Maka yaitu caranya dengan menjaga tubuh dia ini dari perkara-perkara yang membinasakan, membahayakan diri dia. Itu bentuk syukurnya kita. Kita menjaga tubuh kita. Andaikan kita olahraga, untuk meniat menjaga tubuh kita, pahala, ibadah. Karena kita ingin menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan menjaga kenikmatan tersebut adalah bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti puasa yang insya Allah kita sampai pada bulan Ramadan tersebut. Di antara faedahnya puasa tersebut, dia akan menyehatkan tubuh kita. Ya. Dia akan menyehatkan rohaninya kita, jasmani kita. Ya. Kalau kita hanya niat untuk menyehatkan tubuh, tidak tersambung kepada Allah, tidak ada faedahnya. Tapi ketika kita melakukan puasa dengan niat, yaitu agar tubuh kita sehat. Kenapa kita ingin tubuh kita sehat? Bahwa karena ini bentuk syukur kitanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kita lakukan untuk tubuh kita ini ibadah. Jelas. Kita sehat, jasmani kita dapat pahala, rohani kita dapat pahala. Ya. Yaitu bersyukurnya kita atas sumber yang Allah berikan. Tubuh kita ini sumber dari segala ketaatan, dengan kita menjaga tubuh tersebut dari perkara-perkara yang bisa merusak, yang bisa membinasakan tubuh kita. Oleh karena itu, ketika seseorang membunuh dirinya, langsung tempatnya ke neraka. Karena dia tidak bersyukur atas nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada dia. Ya,
Karena itu Allah mengatakan, Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Orang yang mencampakkan dirinya dalam kebinasaan itu hukumnya haram. Seperti mungkin kita kebut-kebutan motor, kita tahu ini akan menghancur dan terbunuh, itu bisa bunuh diri namanya. Dosa besar dari hal tersebut karena kita tidak menjaga kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Karena kenikmatan ini sumber dari segala kenikmatan, bukan perkara kecil. Tubuh kita ini bukan perkara kecil. Kalau tidak ada tubuh ini bisa kita sholat, ada sedekah, ada puasa, ada semuanya. Semua kebaikan tanpa tubuh ini ada enggak? Tidak ada. Tidak ada tubuh ini, tidak ada semuanya. Yang artinya semuanya akan kembali kepada tubuh ini. Jadi kita harus bersyukur nikmat yang terbesar yang Allah berinya dengan menjaga dan merawatnya. Bukan menghancurkan, membinasakannya. Ini yang paling banyak salah di dalam tasawuf. Dia tidak memahami hakikat dari tubuh ini sehingga dia merusak tubuh tersebut. Tidak ada sesuatu yang Allah haramkan kecuali sesuatu itu mudarat untuk tubuh diri kita. Ketika sesuatu itu tidak mudarat, maka Allah halalkan. Seperti khamar Allah haramkan, kenapa? Karena bisa merusak otak kita, merusak tubuh kita, maka diharamkan. Jadi siapapun melakukan perkara yang merusak diri dia, hukumnya haram. Jelas ya ikhwan? Ya. Jadi kita harus pahami dan kita harus syukuri kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita dengan menjaganya, dengan mengurusnya, tidak mencampakkannya, tidak membinasakannya. Jelas? Setiap makhluk, termasuk manusia, asalnya tidak ada. Maka nikmat pertama yang diterima olehnya adalah nikmat al-ijad. Ya. Yang pertama, kenikmatan yang Allah berikan yaitu adanya dia. Dengan ada kita ini nikmat yang paling pertama. Terus Allah mewujudkan ke dunia ini dari yang asalnya tidak ada. Andai tidak ada nikmat al-ijad, maka ia tidak akan pernah ada. Kalau tidak ada, maka tidak ada semuanya. Ya kan? Kalau tidak ada ibadah, apapun ketaatan semuanya yang ada, sholat, puasa, tidak ada semuanya. Kalau tidak ada, ini kenikmatan yang pertama dan ini kenikmatan yang besar. Dan ini sumber dari kenikmatan semuanya. Ya. Kalau kita mengurus diri kita, ibadah karena kita bersyukur atas kenikmatan itu. Ya. Terus. Setelah diciptakan oleh Allah, ia akan diberi nikmat al-imdad, nikmat kelanjutan hidup. Kemudian setelah Allah ciptakan, Allah beri juga kenikmatan kelanjutan hidup. Ya. Jadi manusia tidak terlepas dari Allah, tidak pernah sedetik pun terlepas dari kenikmatan yang Allah berikan, yaitu nikmatul imdad namanya, detak jantung kita, ya, aktifnya ginjal kita, aktifnya usus kita, aktifnya hati kita, ini dinamakan nikmatul imdad. Yang nikmat imdad ini yang membuat manusia senantiasa butuh kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Orang yang tidak bergantung kepada Allah, dia mengingkari nikmat imdad tersebut. Orang yang memahami nikmat imdad ini, hatinya akan bergantung kepada Allah karena dia tidak terlepas dari kenikmatan tersebut. Ya. Kalau Allah lepas, tidak mengatur jantung dia, hati dia, semuanya dia akan binasa. Ya, terus. Selama hidupnya, Allah tidak menelantarkannya begitu saja. Ya. Allah melengkapi segala kebutuhan hidupnya agar ia dapat melanjutkan kehidupannya dan membuatnya bertahan lama di dunia. Allah menyiapkan untuknya bumi, udara, rezeki, makanan, perkawinan, dan semua kebutuhan dirinya yang lain. Ya. Ini namanya nikmat imdad. Ya. Nikmat imdad yaitu Allah menciptakan
dan Allah terus mengurus manusia untuk kelanjutan hidup manusia tersebut. Ya, terus. Nikmat imdad inilah yang membuatnya hidup sampai lama. Andai tidak ada nikmat imdad, maka ia sudah mati. Ya. Kalau Allah menciptakan dan hanya ijad saja, Allah mengadakan tanpa imdad, maka binasalah manusia. Imdad inilah yang membuat hidup kita sampai sekarang, yaitu kita senantiasa diurus oleh Allah. Kalau Allah tidak mengurus kita, maka binasalah kita. Jadi setiap detik hidup kita dalam urusan Allah, dalam pengaturan Allah. Ya, karena nikmat imdad ini 100% dari Allah. Kita bisa mengaktifkan jantung kita, detak jantung kita ngurusnya, lambung kita, ginjal kita. Ya, padahal kehidupan kita bersumber dari itu semuanya. Ya, mungkin tidak dia berjalan sendiri. Ya, kalau satu orang bilang itu ada mobil, mobilnya hidup sendiri, tidak ada yang hidupkan, masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Ya kan? Atau ada mobil di depan, dari mana mobil tidak tahu, turun dari langit, masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Mungkin enggak jantung kita berjalan dengan sendirinya? Mobil saja berjalan sendiri, tidak ada yang nyupir, kita tidak percaya. Jantung kita, detak jantung kita berdetak dengan sendirinya, tidak ada yang menggerakkannya, masuk akal enggak? Tidak masuk akal semuanya. Sesuatu yang teratur dan rapi itu kalau tidak ada mengatur, tidak masuk akal. Mustahil. Teratur jantungnya, aktifnya, ginjalnya, aliran darahnya. Bahkan dari seorang perempuan darah bisa berubah menjadi susu. Mungkin tidak sesuatu yang teratur, tidak ada yang mengaturnya. Tidak ada. Jelas saya lakukan. Ya. Tidak ada, tidak mungkin, mustahil. Ya. Oleh karena itu, seluruh makhluk tidak bisa lepas sedetik pun dari kebutuhannya kepada Allah. Tidak bisa lepas sedetik pun dari butuh kepada Allah. Nah, kita butuh kepada Allah. Kita butuh dengan kehidupan ini. Ya. Bagaimana? Tidak mungkin. Sedetik pun tidak mungkin. Orang yang mengingkari kenikmatan ini orang yang paling bodoh. Karena tidak mungkin. Tak mungkin sesuatu ini bergerak dengan sendirinya. Tidak mungkin. Mustahil. Suatu bergerak, tidak ada yang menggerakkannya. Setiap nafas yang kita hirup, semuanya dari Allah. Tidak pernah sedetik pun kita terlepas dari Allah. Kehidupan kita semuanya dari Allah. Ya, bagaimana seorang bisa mengatakan bahwa Allah tidak mengurus dia? Allah tidak peduli sama dia. Karena doanya tidak dikabulkan, karena keinginannya tidak diberikan, lalu dia mengatakan Allah tidak peduli sama dia. Ya. Sifat butuh kepada Allah tidak bisa terputus darinya. Ia selalu butuh kepada Allah, baik rohani ataupun jasmani. Maka sehebat apapun manusia, dia tidak akan pernah lepas daripada butuh. Karena manusia tidak bisa berdiri sendiri. Siapapun manusia paling terkuat pun dia tetap butuh. Butuh kepada teman, butuh kepada anak, butuh kepada istri. Dia tidak bisa hidup sendiri. Nah, karena memang diciptakan manusia dengan imdad ini menunjukkan manusia butuh. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Ya, insya Allah dia kaya semuanya, dia punya dunia dan seisinya, hidup sendiri. Gila dia. Tidak mungkin. Oleh karena itu manusia mempunyai sifat rasa butuh. Karena seluruh
anggota tubuhnya bergantung kepada Allah. Jelas ya ikhwan. Di dalam surah Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang telah menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, dan yang telah menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya. Ya, terus. Dalam surah As-Sajdah Allah berfirman yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian ia menjadikan keturunannya dari saripati yang hina, kemudian ia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia mengaruniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, akal pikiran, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ya, sangat sedikit sekali manusia yang memikirkan ini. Ketika sedikit sekali yang memikirkan perkara ini, maka dikatakan bahwa sedikit sekali manusia bersyukur atas kenikmatan tersebut. Padahal kenikmatan ini paling besar dari semua kenikmatan. Maka tubuh manusia ini adalah paling besar kenikmatan yang Allah berikan. Kenapa dikatakan paling besar daripada kenikmatan yang Allah berikan? Satu anggota tubuh yang sering saya jelaskan, andaikan ada seseorang mengatakan, saya berikan kamu dunia dan seisinya, saya ambil kedua kaki kamu, mau atau enggak? Tidak ada yang mau. Atau kasih semua dunia dan seisinya 7 langit, 2 mata kamu diambil, mau enggak? Enggak mau. Yang artinya setiap anggota tubuh manusia yang Allah berikan lebih besar daripada dunia dan seisinya. Tapi manusia tidak memahami ini dan tidak pernah mengingat ini. Oleh karena itu sedikit sekali manusia yang bersyukur atas kenikmatan tersebut. Ya. Kalah satu anggota tubuh kita, dunia sisinya kalah. Kita disodorkan apapun, tapi anggota tubuh kita diambil, kita tidak mau. Jelas saya lakukan. Pada nikmat pertama, ia memperoleh taraf al-khalaq, makhluk atau ciptaan. Nah, ketika Allah menciptakan al-ijad ini, maka manusia itu dinamakan makhluk, al-khalaq, makhluk, ciptaannya. Nah, terus. Dan pada nikmat kedua, ia memperoleh taraf abad. Ya. Apa yang mempunyai Tuhan yang mengurusi kehidupannya. Pada ketika Allah mengaktifkan seluruh anggota tubuh kita, maka status kita bukan lagi pencipta tapi abad, karena dia senantiasa diurus oleh Tuhannya. Maka kita dinamakan hamba Allah. Ya. Kalau tahap yang pertama, penciptaan yang pertama itu dinamakan khalaq, yaitu ciptaannya. Ketika kita imdad, diurus terus menerus, maka kita adalah seorang hamba yang senantiasa diurus oleh Tuhannya. Jelas saya lakukan. Ya. Setiap hamba Allah telah disediakan ketentuan untuknya, dan tidak ada siapapun yang dapat menghalanginya dari menikmati apa yang telah Allah peruntukkan kepadanya. Jadi kasih sayang Allah kepada manusia, ketika Allah menciptakan, sebelum diciptakan sudah disiapkan semuanya untuk manusia tersebut. Semuanya, ya kan? Kalau orang tua kita karena sayang sama kita, dia siapkan untuk sekolah kita, untuk nanti masa depan. Allah sebelum menciptakan semuanya sudah disiapkan dulu. Semuanya sudah disiapkan dulu. Rezeki kamu, jodoh kamu, semuanya sudah disiapkan dulu sama Allah. Maka kasih sayang Allah melebihi kasih sayang orang tua. Semuanya fasilitas sudah disiapkan Allah dulu untuk hambanya tersebut. Hal itu disebabkan karena apa? Rahman Rahimnya Allah, kasih sayang Allah kepada makhluknya. Ya. Oleh karena itu kasih sayang dari yang melahirkan kepada yang dilahirkan
dengan kasih sayang yang menciptakan dengan yang diciptakan pasti lebih tinggi dengan yang menciptakan. Ibu kita, orang tua kita yang melahirkan kita, kasih sayangnya luar biasa, padahal hanya melahirkan, bukan menciptakan. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan kepada yang diciptakannya? Pasti luar biasa. Itu gambaran kasih sayang orang tua kepada kita. Itu Allah menunjukkan gambaran kasih sayang Allah kepada kita. Hanya orang tua kan melahirkan saja, Allah menciptakan. Pasti kasih sayangnya lebih tinggi Allah daripada, maka dikatakan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena melahirkan kita begitu melihat kehebatan kasih sayang orang tua kita kepada kita. Bagaimana kasih sayang Allah tidak bisa kita pikirkan. Ini yang menciptakan pada ciptaannya. Maka semua apapun di simbol kita, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apapun Allah yang tentukan kepada kita, pasti ketentuan itu bersumber dari kasih sayang Allah. Ketika bersumber dari kasih sayang Allah, maka ketentuan itu pasti baik, tidak ada yang jelek. Ya, terus. Telah ditentukan jumlah nafas yang akan dihirupnya, rezeki yang akan dinikmatinya, umur yang akan dijalaninya, dan berbagai macam lagi yang tidak mungkin dijelaskan satu persatu. Ya, terus. Tidaklah boleh seorang hamba berkata, Tuhan menciptakannya kemudian membiarkannya begitu saja. Tidak mungkin. Allah menciptakan dan membiarkan. Allah terus-menerus mengurus kita. Jangan sampai kita mengatakan bahwa Allah menciptakan kita karena kesusahan yang kita hadapi, lalu kita mengatakan Allah menciptakan tapi Allah tidak mengurus. Imdad itulah yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengurus kita, tidak pernah sedetik pun lepas dari pengurusan Allah. Tidak mungkin. Kalau Allah tidak mengurus kita, sudah mati kita, binasa. Kita bisa hidup, berarti Allah mengurus kita. Ya. Kalau Allah tidak mengurus kita, siapa yang menggerakkan jantung kita, aktifkan ginjal kita, tubuh kita semuanya? Kalau tidak Allah, siapa? Tidak boleh seseorang mengatakan dalam keadaan apapun, dia mengatakan bahwa Allah tidak peduli sama dia, sehingga dia berpaling dari Allah dan pergi kepada makhluk. Ya, terus. Engkau yang pada mulanya tidak ada, kemudian menjadi ada, dan engkau mendapati segala keperluan kewujudan dan berlangsungan kewujudanmu telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau tidak ada, kemudian ada, semuanya ada. Apalagi mau diingkarinya? Semua yang kamu butuhkan ada. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan telinga, mata, kaki, semuanya yang kamu inginkan ada. Bagaimana kamu bisa mengingkari? Ya. Dan semua kenikmatan itu adalah kenikmatan yang paling besar, dan tidak pantas engkau sandingkan dengan kenikmatan apapun. Karena mungkin kita butuh uang, hanya berapa, 1 miliar, 2 miliar, lalu kita ingkar kepada Allah. Padahal yang Allah berikan melebihi setiap anggota, lebih daripada dunia dan seisinya. Lalu kita ingkar kepada Allah gara-gara hal yang kecil. Allah sudah siapkan semuanya. Semuanya disiapkan Allah. Tidak mungkin Allah tidak siapkan. Orang tua yang sayang sama anaknya saja, dia akan mempersiapkan kehidupan anaknya ke depan. Tidak mungkin dia menelantarkan orang tua anaknya. Begitu juga Allah sudah mempersiapkan semuanya untuk makhluknya. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitulah besarnya nikmat imdad. Ya, itu dinamakan ni'matul imdad. Ya,
nikmat keberlangsungan hidup kita, yaitu kita terus-menerus diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus. Yang mengiringi nikmat penciptaan yang dikaruniakan Allah kepada hamba-hambanya. Setiap hambanya akan menerima kenikmatan itu, apakah mereka ahli taat atau ahli maksiat. Ya, bahkan kenikmatan itu Allah berikan kepada siapapun tanpa terkecuali. Dia taat kepada Allah, dia tidak taat kepada Allah, Allah tentukan rezekinya, Allah berikan jodoh kepada dia. Dia mau muslim, tidak muslim, dia beriman ataupun dia orang yang ingkar kepada Allah, dia mendapatkan kenikmatan itu semuanya. Kalau yang pernah saya jelaskan bahwa kenikmatan itu ada dua, ada nikmat yang amah sama nikmat yang khasah. Nikmat yang umum yang Allah berikan, ya ini nikmat yang imdad, yaitu nikmat yang umum dari rezeki, anak, ya, harta. Ini nikmat yang umum. Jabatan ini nikmat yang umum. Nah, jangan kaitkan nikmat yang umum ini dengan ketaatan kita. Nah, dengan karena orang-orang yang non-muslim, orang-orang kafir biasanya mereka mengaitkan kenikmatan yang umum ini kepada kecintaan Allah. Ketika diberikan dia keuntungan, kenikmatan, dimurahkan rezeki, dia mengatakan Allah sayang sama kita. Ketika Allah tidak berikan, bahwa Allah murka kepada dia. Jangan kaitkan perkara tersebut, karena perkara nikmat yang amah ini tidak ada kaitannya dengan kasih sayang Allah, dengan tidak ada kaitan dengan ketaatan kita. Karena nikmat umum ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Dia taat atau tidak taat, Allah berikan. Nah, kalau kenikmatan umum ini dikaitkan dengan ketaatan seperti harta, berarti orang Allah karena dia taat kepada Allah, Allah banyakkan hartanya, maka yang paling taat siapa? Karun. Ya, dia yang kaya. Kalau karena ketaatannya, kasih sayang Allah, Allah tinggikan jabatannya, berarti Fir'aun yang paling disayang oleh Allah. Ya. Bahwa nikmat umum ini tidak terkait dengan apapun. Ada nikmat khusus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya atas ketaatannya. Hatinya bersandar, bergantung, berharap kepada Allah. Ini adalah nikmat khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang taat kepadanya. Jelas. Ya. Adapun imdad ini adalah nikmat yang umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Nikmatnya merata kepada semua ciptaannya. Ya, semua ciptaannya. Terus. Nah, langsung artinya ya. Di dalam surah An-Naml Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit untuk kamu, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu kebun-kebun yang menghijau subur dengan indahnya, yang kamu sekali-kali kamu tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Tidak. Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi tempat berdiam dan menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah sekatan antara dua laut yang asin dan yang tawar. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Tidak. Bahkan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan serta menjadikan kamu manusia khalifah di muka bumi? Apakah selain Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikit di antara kamu yang mengingat nikmat Allah tersebut. Ya. Jadi sangat sedikit sekali orang yang mengingat nikmat-nikmat itu. Maka oleh karena itu kenapa Imam Ibn Athaillah masukkan pembahasan kenikmatan ini, karena kenikmatan ini jarang diingat oleh orang.
bahkan diabaikan oleh orang. Maka banyak ayat di dalam Al-Quran ketika membahas kenikmatan yang kita bahas ini, Allah selalu mengatakan sedikit sekali kamu bersyukur. Sangat sedikit sekali orang bersyukur atas kenikmatan itu. Orang tidak pernah mengingatnya. Apa sebabnya orang tidak mengingatnya? Karena perkara ini langsung jadi. Karena langsung ada, dia tidak memikirkan apapun. Padahal kenikmatan ini adalah kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah membahas kenikmatan ini, kita lihat ujung-ujungnya sedikit sekali mereka yang bersyukur. Memang sedikit sekali orang mengingat kenikmatan ini. Nah, itu tidak dikasih apa yang dia minta, lupa udah. Padahal yang diberi Allah lebih besar. Karena dia tidak pernah mengingat kenikmatan itu. Nah, jelas. Ya, oleh karena itu Imam Ibn Athaillah membahas kenikmatan ini, kita harus mengingat nikmat ini. Karena nikmat ini adalah menjadi sumber dari segala kenikmatan yang harus kita syukuri. Nah, sekitar terus. Atau siapakah yang menunjukkan jalan kepada kamu dalam gelap gulita? Ya, siapa yang menunjukkan jalan dalam gelap gulita? Yaitu siapa yang menunjukkan? Orang berjalan dalam keadaan gelap biasanya melihat arah dari apa? Bintang. Jadi petunjuknya. Ya kan? Zaman dulu, sekarang kan udah enak. Dulu arahnya yaitu dari bintang. Gitu. Siapa yang ngasih petunjuk itu? Sampai bintang itu bisa disusun, kita dari bumi kita tahu arah sana dari bintang. Siapa katanya Allah? Apakah dia jadi dengan sendirinya? Atau ada Tuhan yang lain? Darat dan laut. Dan siapakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira? Ya, mendatangkan angin sebagai kabar gembira apa? Biasanya ada angin, kalau mau datang hujan, yaitu rahmat, ada tanda-tandanya mau turun hujan. Siapa yang ngasih tanda tersebut? Ya. Dikasih tanda, mungkin kita mau berteduh, mau siapkan tempat, ada tandanya dulu. Tidak langsung turun begitu saja. Allah mengingatkan siapa yang ngasih tanda-tanda tersebut. Ya. Adakah Tuhan selain Allah? Ya. Terus. Apakah selain Allah ada Tuhan yang lain? Ya. Nah. Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian ia mengembalikannya hidup semula sesudah matinya. Dan siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Ya, siapa yang menurunkan hujan? Ya, kamu bisa ngambil uang, bisa belanja. Yang menurunkan hujan itu siapa? Bisa hujan turun dengan sendirinya. Siapa yang memberi rezeki kamu dari bumi? Ikan-ikan, tumbuh-tumbuhan. Mungkin gak semuanya itu ada tanpa ada penciptanya. Nah, ini Allah pertanyakan kepada kita. Terus. Apakah selain Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah wahai Muhammad, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ya, rasa ya Rahman. Itu nikmatul ijad. Setelahnya nikmatul ijad juga yang jadi nikmat penciptaan. Allah ciptakan jasmani. Yang tadi kita bahas adalah masalah jasmani kita. Kemudian yang kedua adalah masalah rahaninya kita, yaitu Allah ciptakan iman ke dalam diri kita. Saya kira cukup ya, udah azan. Sudah cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala